Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup A, Paralel E, sesi E1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang praktikum fermentasi wine. Yang mana bahan yang kami gunakan yaitu fermentasi wine dari anggur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Zestaful Haq, NPM 19031 010119, dan partner saya. Ya, nama saya Rizky Amirullah, NPM 19031010180. Baik, kita mulai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Ya, di sini fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi pangan adalah bakteri, kamir, dan kapang. Prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Kemudian di sini ada jenis-jenis fermentasi, yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses kimia di mana ragi merubah gula, glukosa dan fruktosa menjadi alkohol. Secara komersil, proses tersebut digunakan untuk membuat anggur yang gulanya berasal dari buah anggur segar. Awalnya ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae, ditambahkan ke dalam perasan buah anggur, kemudian gula akan diserap oleh ragi dan akan diubah menjadi alkohol. Ragi berkembang dan dalam waktu yang bersamaan akan menghasilkan juga gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian di sini ada fermentasi asam laktat, yaitu proses fermentasi asam laktat berlangsung dengan adanya aktivitas bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus. Bakteri tersebut memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kadar oksigen yang rendah dan sangat tahan terhadap asam. Asam laktat yang dihasilkan dengan cara fermentasi tersebut akan menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam, juga menghambat pertumbuhan dan beberapa jenis mikroorganisme lainnya. Kemudian di sini ada fermentasi asam cuka, yaitu fermentasi asam cuka dapat terjadi secara aerob dengan menggunakan bakteri Acetobacter aceti, menghasilkan asam cuka. Asam cuka dapat diolah dari berbagai bahan baku yang mengandung gula atau pati melalui fermentasi glukosa yang diikuti oleh fermentasi etanol. Kemudian di sini ada fase pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan merupakan pertambahan jumlah atau volume serta ukuran sel. Bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat bila dalam keadaan yang menguntungkan. Pertumbuhan sel bakteri biasanya mengikuti suatu pola pertumbuhan tertentu berupa kurva yang disebut kurva tumbuh. Kurva pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase log, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Adapun fase log adalah fase di mana bakteri masih beradaptasi pada suatu medium yang baru. Kemudian fase eksponensial yaitu di mana bakteri mulai berkembang biak dengan cara yang cepat. Kemudian fase stasioner yaitu di mana bakteri yang tumbuh dengan bakteri yang mati yaitu sama dan pertumbuhan sama dengan nol. Kemudian fase kematian yaitu bakteri yang mati lebih banyak daripada bakteri yang hidup dan nutriennya dalam medium tersebut juga berkurang sehingga populasi bakterinya menurun. Kemudian di sini ada pengertian wine dan jenisnya. Wine merupakan minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi buah anggur yang telah masak oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Untuk memperoleh mutu wine yang baik, penggunaan ragi sangat mempengaruhi karakteristik wine yang dihasilkan. Kemudian ada beberapa jenis wine yang bahan bakunya anggur seperti red wine, white wine, rose wine, sparkling wine, dan sweet wine. Red wine adalah wine yang dibuat dari anggur merah, white wine terbuat dari anggur hijau, rose wine terbuat dari anggur merah muda atau merah jambu, juga bisa dibuat dari anggur merah kemudian diekstraksi warna yang lebih singkat dibandingkan dengan pembuatan red wine. Sparkling wine adalah wine yang mengandung cukup banyak gelembung karbon dioksida di dalamnya. Sparkling wine yang paling terkenal adalah Champagne dari Prancis yang dibuat dari anggur yang hanya tumbuh di desa Champagne dan diproduksi dan diberi label sesuai dengan nama desa tempat tumbuhnya. Sweet wine adalah wine yang masih banyak mengandung gula sisa hasil fermentasi atau residual sugar sehingga membuat rasanya menjadi manis. Kemudian di sini ada proses pembuatan wine dalam industri, yaitu pertama adalah pemetikan anggur. Pemetikan anggur dari kebun harus cepat diantar ke pabrik agar prosesnya semakin cepat. Kemudian di sini ada extract juice, di mana anggur dihancurkan menjadi cairan buah. Kemudian setelah itu ada fermentasi. Di fermentasi ini cairan anggur ditambahkan dengan
Saccharomyces cerevisiae sekitar 2% sampai 5% dan difermentasi selama 24 jam. Kemudian di sini ada pressure, di mana di pressure ini cairan buah anggur ditambahkan dengan enzim. Kemudian ditekan dan cairan anggur keluar dari bawah tangki. Kemudian di sini ada filtration, di mana di filtrasi ini cairan anggur dipisahkan dari zat padatnya yaitu kulit, biji dan sebagainya. Kemudian ada proses aging yaitu di mana wine disimpan dalam barel yang cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun dan dapat meningkatkan rasa, tekstur, kemudian wine yang dihasilkan juga lebih kompleks, lebih kental dan lebih beraroma. Kemudian di sini ada bottling, yaitu pengemasan. Adapun pengemasan wine merah biasanya menggunakan botol berwarna hitam, yaitu melindungi wine dari sinar matahari karena ketika terkena sinar matahari wine bisa berubah rasanya. Kemudian setelah itu wine bisa dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian di sini ada mikroorganisme yang berperan. Jenis yeast kamir yang digunakan sebagai starter adalah Saccharomyces cerevisiae karena merupakan salah satu Saccharomyces yang telah diketahui memiliki keunggulan dalam proses fermentasi wine. Salah satu keunggulannya adalah dapat memberikan warna dan aroma yang lebih baik pada wine yang dihasilkan, serta dapat memproduksi alkohol lebih tinggi daripada yeast lain. Yeast ini bersifat sangat kompetitif untuk menghalangi pertumbuhan mikroba liar pada bahan dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi dalam produksi alkohol yang dapat mencapai 20%. Kemudian di sini ada reaksi fermentasi wine. Pada reaksi fermentasi wine dapat terjadi ketika glukosa mengalami glikolisis dari 2 ADP plus 2P menjadi 2 ATP. Kemudian membentuk 2 pirufat dengan produk samping 2 CO2 dan menjadi 2 asetaldehid dan dibantu 2 NADH menjadi 2 etanol. Ini adalah contoh reaksinya, yaitu glukosa menjadi etanol, karbon dioksida, dan ATP. Selanjutnya ada starter, yaitu kultur starter seringkali mencakup sejumlah besar mikroorganisme yang mempercepat dan memperbaiki proses fermentasi. Mikroorganisme yang dipilih diharapkan memiliki karakteristik spesifik, termasuk kesanggupan untuk beradaptasi dengan lingkungan fermentasi. Lalu ada pentingnya penggunaan starter. Pentingnya penggunaan starter sendiri tujuannya adalah untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembuatan wine atau fermentasi wine. Yang pertama ada penambahan starter. Penambahan starter dapat membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Tetapi penambahan starter yang tidak tepat justru akan mengakibatkan fermentasi terhambat. Lalu ada konsentrasi gula. Gula yang ditambahkan pada sari buah bertujuan untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Tetapi bila kadar gula terlalu tinggi, aktivitas kamir akan terhambat sehingga menghambat proses fermentasi. Lalu ada waktu fermentasi. Waktu fermentasi merupakan variabel yang berkaitan dengan fase pertumbuhan mikroba selama proses fermentasi berlangsung, hingga akan berpengaruh terhadap hasil fermentasi. Waktu fermentasi yang terlalu singkat akan menyebabkan pertumbuhan bakteri tidak optimal dan jumlah populasinya kurang untuk dikategorikan sebagai probiotik. Selanjutnya, cara menentukan kadar alkohol. Penentuan kadar alkohol pada berbagai produk makanan dan minuman hasil fermentasi dapat dilakukan dengan metode GC. Analisis kuantitatif untuk etanol dengan metode GC didapatkan dengan membandingkannya dengan etanol standar dan digunakan N-butanol sebagai standar internal. Hasil dari metode GC digunakan untuk memverifikasi penentuan kadar etanol yang ada pada industri rumahan, yaitu menggunakan alkohol meter. Penentuan kadar etanol dengan alkohol meter ini didasarkan pada berat jenis larutan. Selanjutnya ada diagram alir pembuatan starter. Yang pertama ada pembuatan starter, yaitu kecambah, 3 gram kecambah pendek yang ditumbuk kasar-kasar, kemudian direbus dengan aquade sebanyak 100 cc. Lalu ditambahkan gula 5 gram. Setelah itu dididihkan, lalu disaring. Nah, filtrat dari penyaringan itu didinginkan dan dibubuhi 3 oz Saccharomyces ellipsoides atau Steinberg atau Saccharomyces cerevisiae. Lalu
Hasil itu diinkubasi selama 24 jam dan timbul gelembung di permukaannya. Selanjutnya, ada diagram alur pembuatan wine. Yang pertama, buah-buahan dikupas, dibersihkan lalu dihaluskan. Untuk buah lalu ditambahkan air kira-kira 200 gram, tambah 600 cc air masak atau aquades. Lalu untuk buah yang tidak manis, ditambahkan 15% gula, sedangkan untuk buah yang sudah manis, tambahkan 5% gula. Lalu masukkan ke dalam labu atau botol yang ditutup dengan corong trompet berisi air. Jangan lupa masukkan starter. Setelah itu fermentasi ditunggu hingga 7 sampai dengan 10 hari. Setelah fermentasi selesai, cairan disaring dan disterilkan dengan pemanasan menggunakan pendingin tegak. Selanjutnya, diamati setiap hari perkembangan hasil fermentasi dan uji rasa, bau, warna, dan kadar alkohol. Dan juga diamati bakteri yang masih ada di dalamnya. Selanjutnya, hasil percobaan. Kadar alkohol sebelum proses fermentasi buah anggur adalah 2%. Sedangkan sesudah proses fermentasi buah anggur, kadar alkohol yang didapatkan adalah 5%. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur kadar alkohol tersebut adalah alkometer. Di sini ada gambar pengamatan mikroskopis wine dari buah anggur yang didapatkan hasil yaitu berbentuk fokus dan tidak berhenti sel. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.